Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ibu Putri Nurfahmi, SPDGR, mentor kita dari pertemuan awal sampai ini nanti pertemuan akhir insya Allah. Yang saya hormati pula Bapak Ibu sekalian, peserta belajar bersama persiapan UP yang konsisten dan selalu semangat untuk setiap harinya dalam mengikuti belajar bersama ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ulama murid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah, rahmat, hidayah, inayah, nikmatnya kepada kita semuanya, yaitu diantaranya adalah nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan yang mana kita masih diberikan waktu untuk bersama-sama dapat belajar yang insya Allah mempersiapkan segalanya untuk mengikuti ujian akhir, ujian penentuan PPG Bapak Ibu sekalian, yang mana sudah menjadi cita-cita kita semuanya untuk nanti dapat lulus uji kompetensi, uji pengetahuan yang insya Allah akan membawa Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan gelar SPDGR dan insya Allah juga sertifikasi. Itu harapan kita semuanya. Sholawat serta salam selalu tidak henti-hentinya kita haturkan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harap-harapkan, kita tunggu-tunggu syafaat beliau mulai saat ini dan nanti di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf beberapa hari ini saya itu ada atau tidak dapat menemani Bapak Ibu karena sedang ada kegiatan itu yang tidak dapat ditinggalkan, tapi alhamdulillah bisa dihandle Bu Putri Nurfahmi. Tapi juga saya benar-benar mohon maaf Bapak Ibu karena keterlambatan share soal, share link dan sebagainya. Ya karena itu ada sedikit kegiatan tadi. Kami mohon maaf, semoga dimaklumi dan semoga tidak ada istilahnya kebencian atau dendam di antara kita gitu Bapak Ibu, jangan sampai itu. Kemudian yang utamanya adalah Bapak Ibu di pertemuan kali ini saya harapkan Bapak Ibu sudah mulai bisa mengerti, bisa mulai paham tentang pola soal-soal Bapak Ibu. Jadi bagaimana soal itu nanti di UP itu harapan kami adalah ketika sudah melaksanakan beberapa belajar bersama ini Bapak Ibu sudah mulai tahu pola soal itu tadi. Jadi soal itu adalah soal yang objektif Bapak Ibu, jadi tidak menggunakan keegoisan kita. Jadi ketika menurut kita pemahaman kita itu A sebenarnya adalah bukan A, tapi yang menurut semua orang itu jawabannya itu mungkin B. Nah, jadi kita tidak egois, tapi tahu pola, tahu kata kunci soal. Nah, itu yang dijelaskan Bu Putri selama ini kan seperti itu. Jadi soal itu ada polanya, ada kata kuncinya. Ketika kita sudah tahu itu, nah keegoisan kita itu akan hilang Bapak Ibu. Itu jadi jawabannya pasti ini menurut Bu Fitriana Khotimah A, menurut Bu Ika Puspitasari itu nanti juga A. Nah, itu soal yang objektif, jawabannya pasti objektif juga, tidak mungkin subjektif. Nah, pola UP, soal UP itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi perlu jenengan pahami, perlu jenengan garis bawahi bahwa apa yang dijelaskan Bu Putri itu sebenarnya berdasarkan pola-pola itu. Dan berdasarkan juga terbukti yang apa yang kita bahas di soal-soal itu soalnya memang sekitar itu, tidak jauh berbeda. Jadi Bapak Ibu em, hanya perlu sekilas saja lah membaca soal, oh sudah pernah. Nah, jawabannya seperti itu, kira-kiranya itu. Jadi mungkin ya saya tidak tahu kunci ya, kunci maksudnya
kunci jawabannya tidak, tapi berdasarkan apa yang telah kami buat soalnya, apa yang telah kami laksanakan, ya seperti itu. Jawabannya seperti itu, cara berpikirnya seperti itu ya, itu yang perlu kita riset. Nah, jadi tidak perlu keegoisan atau menurut saya ini kok berdasarkan ini tidak, tapi ada pola tersendiri tadi. Itu Bapak Ibu. Kemudian saya hanya berharap ke Bapak Ibu semua ketika mengerjakan soal itu pede, yakin. Apa yang membuat tidak yakin sebenarnya Bapak Ibu? Tidak ada, wong jenengan sudah belajar beberapa kali, sering mengerjakan soal, sering baca-baca soal, sering mendengarkan YouTube, kemudian mengulas kembali apa yang telah dipelajari. Nah, itu tidak bisa atau mana mungkin sampai tidak pede. Nah, itu kan jelas tidak mungkin. Nah, terakhir adalah paling utama Bapak Ibu. Jadi kemarin-kemarin itu adalah piranti yang akan jenengan Anda pakai. Itu yang utama. Jaringan internet itu. Jadi bahwa kemarin itu ada rekan belajar bersama tidak lulus itu karena itu, tidak karena tidak bisa mengerjakan, tapi karena sinyalnya, karena pirantinya tidak sesuai syarat atau delalai kok ada kendala, itu perlu dipersiapkan. Itu saja Bapak Ibu. Saya harap dengan tetap percaya diri, modalnya sudah ada. Nah, ini nanti hanya membilas saja apa yang belum paham, apa yang masih perlu dikuatkan. Nah, kita bahas lebih aktif lagi Bapak Ibu. Tanyakan sekiranya masih kurang paham apa, tanyakan ke Bu Putri. Itu yang utama. Jangan malu-malu, jangan mang apa ya. Nah, jangan seperti itu, tapi selesaikan di sini. Besok persiapannya adalah Bapak Ibu ikuti simulasi, istirahat, mengulas-ulas, buka YouTube lagi, buka catatan Bapak Ibu, kerjakan lagi, barangkali lupa. Tidak ditandai, ditandai. Itu yang paling utama. Saya yakin 100% Bapak Ibu semuanya akan lulus satu kali percobaan UP saja. Saya yakin itu pasti Bapak Ibu. Jadi tenang, kami selalu mendoakan. Selanjutnya adalah Anda dan kepercayaan Anda sendiri. Itu. Jadi tidak usah takut, tidak usah bimbang apa-apa, tidak. Saya siap lebih dari apapun. Itu Bapak Ibu. Aku siap lulus gitu. Bayangkan yang indah-indah saja Bapak Ibu ketika lulus mengerjakan itu. Alas hari besok pasti terlewati. Nah, itu. Tenang saja. Jadi tidak perlu takut yang terlalu tidak. Soalnya ya seperti itu, tidak jauh berbeda yang kita bahas tiap malam. Baik itu Bapak Ibu, banyak sekali yang saya sampaikan karena ini pertemuan yang terakhir. Jadi harapannya seperti itu. Silahkan nanti hari ini kita bilas, kita kupas tuntas sampai sejelas-jelasnya. Udah itu saja. Terima kasih perhatiannya, terima kasih komitmennya, terima kasih partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya doakan pokoknya lulus. Saya doakan pasti diberi kemudahan, diberi kelancaran. Dan insya Allah Bapak Ibu siap akan menerima titel SPDGR dan akhirnya mendapat sertifikasi. Itu cita-cita kita semuanya. Itu Bapak Ibu, selanjutnya setelah saya tutup, saya persilakan kepada Bu Putri Nur Fahmi untuk memimpin atau mentori rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya berdoa dulu Bapak Ibu agar segala apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan manfaat. Berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya sepenuhnya kami berikan kepada Bu Putri Nur Fahmi SPDGR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda, waktu dan tempatnya sudah diberikan kepada saya. Selamat malam Bapak Ibu semua.
Malam, Bu. Malam, Bu. Bagaimana sudah persiapannya, sudah berapa persen Bapak Ibu untuk menghadapi UP? Tidak diperseni, Bu. Tidak diperseni, nggih. Tidak diperseni, sudah siap full, nggih, Bu. Bu Ika pasti sudah siap matang. Besok siap-siap prasarana, siap koneksi internet, dan pastinya siap bekal untuk mengerjakan soal-soal. Jadi besok tidak ada kendala, dan kami tunggu kabar baiknya di pengumumannya di bulan Desember atau Januari, Bu? Desember, Desember tanggal 27, Bu. Tanggal 27. Semoga di tanggal 27 menjadi hari baik untuk Bapak Ibu semua lulus 1 kali UP. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, berhubung waktu sudah semakin larut, mari kita bahas soal prediksi UP bersama-sama. Bapak Ibu, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Bu. Kurang besar, Bu. Kurang besar, Bu. Benar, yeah. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya, yeah. Dari pertemuan kemarin kita sudah membahas hampir semua kisi-kisi sudah kita bahas. Nanti jika waktunya masih ada, nanti kita bahas soal-soal yang keluar kemarin dari 120 soal yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari kategori 1 kemarin. Kira-kira soal mana yang masih menjadi kendala untuk Bapak Ibu? Nanti jika waktunya masih kita bahas bersama. Kita bahas soal lanjutan kemarin dulu. Soal pertama ini tentang bagaimana cara kita mendiseminasikan hasil penelitian. Bapak Ibu, khususnya di soal tentang PTK ini banyak sekali soal yang keluar. Hampir ada 10-8 soal di soal-soal yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas. Saya ulang lagi, mulai dari menentukan judul, membuat hipotesis, membuat rumusan masalah, bagaimana cara membuat kegiatan refleksi pembelajaran, bagaimana cara kita membuat artikel ilmiah, susunan artikel ilmiah itu apa saja, bagaimana cara kita mendiseminasikan hasil penelitian tersebut. Soal yang sering keluar berkaitan dengan hal tersebut, hal itu. Jadi, jika kemarin Bapak Ibu sudah memahami tentang pembuatan judul, hipotesis, tentang artikel ilmiah, tentang kegiatan refleksi, rumusan masalah, pada malam hari ini kita ulas tentang bagaimana cara kita untuk mendiseminasikan atau berbagi praktik baik, berbagi hasil penelitian kepada rekan-rekan sejawat, baik itu rekan di sekolah maupun di komunitas kita, agar hasil dari praktik kita itu bisa digunakan sebagai referensi oleh guru lainnya. Kita mulai dari nomor 1. Seorang guru memilih untuk mendiseminasikan. Mendiseminasikan itu menyeminarkan, menyebarluaskan hasil penelitian tindakan kelas melalui media publikasi ilmiah, yakni jurnal. Jadi, media publikasi ilmiah itu selain artikel ilmiah, jurnal, Bapak Ibu juga bisa membagikannya di komunitas. Misalnya, di komunitas belajar di sekolah, di komunitas KKG, atau dicetak dijadikan referensi di perpustakaan sekolah. Jika besok ada soal seperti itu, tempat untuk publikasi ilmiah, jika di sekolah itu di perpustakaan sekolah, jadi hasil penelitiannya Bapak Ibu itu didokumentasikan, dibentuk buku atau
di bentuk buku atau dalam bentuk artikel ilmiah itu ditaruh di perpustakaan sekolah. Selain itu juga bisa berbagi praktik baik di komunitas sekolah, di komunitas sekolahnya Bapak Ibu. Selain itu juga Bapak Ibu bisa mendesiminasikannya di KKG, kelompok kerja guru, di Dapin atau di kecamatan Bapak Ibu. Agar lebih bermanfaat bagi orang banyak, PTK itu dapat dipublikasikan melalui jurnal maupun artikel ilmiah. Dalam mempublikasikan hasil penelitian kita, langkah pertama ketika sudah menemukan jurnal, jadi Bapak Ibu memilih, oh saya akan mendesiminasikannya di jurnal saja. Saya memilih di jurnal dengan alasan ini agar dapat dinikmati oleh banyak orang, agar dapat dijadikan sumber referensi oleh banyak orang untuk publikasi, yakni jadi poin pertama ketika Bapak Ibu sudah memutuskan saya mau menyebarluaskannya lewat jurnal saja, kira-kira poin pertama itu yang harus Bapak Ibu lakukan apa? Apakah A, mengidentifikasi poin-poin temuan penelitian, B, membuat laporan hasil penelitian tindakan kelas, C, membaca gaya selingkung jurnal, D, membuat rangkuman hasil penelitian, E, menghubungi pengelola jurnal tempat untuk publikasi. Kira-kira mana Bapak Ibu jawaban yang sesuai, jawaban yang tepat? Ketika Bapak Ibu sudah yakin, oh saya menyebarluaskan hasil penelitiannya di jurnal, kira-kira apa Bapak Ibu? Membuat rangkuman. Jawabannya D, membuat rangkuman hasil penelitian. J. Ibu Mei Juinda sangat tepat sekali. Mengapa kita harus membuat rangkuman hasil penelitian itu terlebih dahulu? Karena Bapak Ibu, jurnal atau artikel ilmiah yang kita buat itu merupakan hasil rangkuman dari penelitian, tindakan kelas yang sudah kita lakukan. Jadi, langkah pertama adalah kita merangkum dari bagian awal, dari bab 1 sampai bab 5, dari intisari dari bab 1 sampai bab 5, lalu kita membuat abstrak, lalu kita melengkapi di bagian penutup untuk membuat daftar pustaka yang kita gunakan di rangkuman tadi dari hasil rangkuman di bab 1 dan bab 5 untuk kajian teorinya, dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Jadi tepat apa yang dikatakan oleh Bu Mei. Langkah pertama, ketika kita sudah menemukan jurnal sebagai tempat untuk publikasi ilmiah, adalah membuat rangkuman hasil penelitian. Mengapa tidak A? Mengidentifikasi poin-poin temuan penelitian. Kalau Bapak Ibu mengidentifikasi poin-poin temuan penelitian, itu Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu menyusun apa? Kalau mengidentifikasi poin-poin temuan penelitian, itu masuknya pada waktu Bapak Ibu menyusun apa? Menyusun jurnal artikel atau menyusun hasil laporan penelitian? Hasil laporan, Bu. Ya, tepat. Menyusun hasil laporan. Membuat laporan hasil penelitian tindakan kelas. Ini juga ketika menyusun hasil laporan. Membaca gaya selingkung jurnal. Jadi, langkah pertamanya membuat rangkuman hasil penelitian. Ketika sudah kita rangkum, sudah tahu poin-poinnya apa saja, sudah tahu apa yang akan kita publikasikan, isinya apa saja, barulah kita membaca gaya selingkung jurnal. Jadi sistematikanya bagaimana, tata bahasanya bagaimana, itu setelah kita membuat rangkuman. Jadi ini langkah kedua ketika kita akan membuat jurnal penelitian. Setelah membaca gaya selingkung, biasanya agar jurnal tersebut mendapatkan nomor ISSN,
atau IS atau nomor seri dalam publikasi ilmiah, maka kita harus menghubungi pengelola jurnal tempat untuk publikasi. Jadi, jurnal yang sudah kita publikasikan dapat digunakan sebagai referensi rekan sejawat kita, rekan guru lain, jika memiliki permasalahan yang sama dengan kita, seperti itu. Untuk publikasi, diseminasi, apakah sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Ibu. Ya, tadi diingat, kalau di sekolah itu bisa melalui perpustakaan, tempat diseminasi, komunitas sekolah, KKG. Kalau ingin lebih luas, bisa melalui jurnal, bisa melalui artikel ilmiah. WhatsApp itu bisa digunakan untuk diseminasi atau tidak? Tidak, karena belum tentu WhatsApp itu anggotanya itu sama dengan kita, misalnya guru SD atau guru SMP atau guru SMA. Jadi WhatsApp itu kurang tepat jika digunakan untuk sarana diseminasi hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Soal nomor 2. Salah satu fungsi dari pendidikan adalah sosialisasi. Sosialisasi tersebut mencakup persiapan menjadi warga lokal, nasional, maupun global. Contoh tindakan guru dalam memanfaatkan segi positif dari globalisasi dalam rangka memperkuat jati diri bangsa Indonesia melalui kegiatan pembelajaran adalah, jadi ini poinnya globalisasi. Globalisasi itu memberikan berbagai macam dampak bagi kita, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Di sini yang ditekankan adalah segi positifnya. Segi positif berarti kita harus mau menerima dalam rangka memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Kata kuncinya segi positif untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Kira-kira kegiatan pembelajaran yang sesuai itu apa Bapak Ibu? Kita ingat, memperkuat jati diri bangsa Indonesia itu kita berpedoman pada apa Bapak Ibu? Pada Pancasila. Jadi nilai-nilai pada Pancasila itu yang harus kita pedomani untuk menerima dampak positif dari globalisasi, segala dampak dari globalisasi. Kaitannya dengan Pancasila yang mana? Itu berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Memanfaatkan video di media sosial. Ini kaitannya pada kegiatan komunikasi, dampak komunikasi. Guru menjadi inspirasi bagi peserta didik. Ini dampak pada pendidikan, teknologi pendidikan. Menghindari produk-produk dari negara lain. Tidak. Yang paling tepat adalah meneliti warisan budaya bangsa Indonesia dengan tetap menjaga berpedoman pada kebudayaan daerah kita yang dijadikan sebagai sumber kebudayaan nasional dan tetap berpedoman pada Pancasila. Nomor 3. Ya, ini saya bingung Bapak Ibu, nanti kita diskusikan bersama. Baca dan pahamilah teks di bawah ini. Pahlawan nasional Nyai Ahmad Dahlan. Nyai Ahmad Dahlan dilahirkan dengan nama Siti Walidah. Dia berasal dari keluarga pemuka agama Islam dan penghulu resmi Keraton Yogyakarta, Kyai Haji Fadil. Karena harus tinggal di rumah, dia mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan tak pernah mengenyam pendidikan umum. Hingga akhirnya Siti Walidah menikah dengan sepupunya yang menjadi pendiri organisasi Muhammadiyah, yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan. Keterlibatan Nyai Ahmad Dahlan dalam Muhammadiyah dimulai saat dirinya ikut merintis kelompok pengajian wanita Sopo Tresno, Siapa Cinta, pada 1914.
Dalam pengajian itu, suami istri tersebut ikut menyampaikan kajian-kajian agama secara bergantian. Nyai Ahmad Dahlan lalu mengembangkan Sopo Tresno menjadi organisasi kewanitaan berbasis agama Islam, Aisyah. Namun, setelah Aisyah mapan, sang nyai memilih untuk membuka asrama dan sekolah putri. Dia juga mengadakan kursus agama Islam dan pemberantasan buta huruf bagi kaum perempuan. Atas jasanya terhadap agama Islam dan kaum perempuan, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Nyai Ahmad Dahlan dengan SK nomor 042 TK 1971. Jika dipahami, teks di atas termasuk jenis teks cerita karena di sini kita harus tahu kata kuncinya, teks cerita. Teks cerita itu dibagi menjadi apa Bapak Ibu? Ada teks narasi, ada teks anekdot. Macam-macam teks cerita. Teks cerita itu ada teks narasi, anekdot, eksemplum. Jadi, anekdot yang menceritakan tentang cerita lucu. Teks narasi. Teks narasi ini adalah salah satu jenis teks cerita di mana ada urutan kejadian, ada urutan peristiwa, tahapannya itu ada orientasi, ada resolusi, ada komplikasi, ada resolusi, dan ada koda. Sedangkan teks eksemplum itu adalah tokoh merupakan cerita yang berkaitan tentang perilaku tokoh. Biasanya itu peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh satu tokoh. Kalau narasi itu ada urutan kejadian, urutan kejadian atau urutan peristiwa, ada keterangan latar, ada keterangan tokoh, ada keterangan waktunya. Kalau teks anekdot itu yang lucu, kalau eksemplum itu berkaitan dengan menceritakan tentang tokoh. Dan diakhiri dengan interpretasi dari dalam diri tokoh tersebut. Interpretasinya apa? Apa yang diunggulkan dari beliau, misalnya seperti itu. Yang menceritakan contohnya cerita-cerita tentang Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, cerita tentang Insinyur Soekarno itu juga termasuk pada teks cerita. Jenisnya eksemplum. Seperti itu. Sekarang kita analisis. Kira-kira dari jawaban A, isinya disajikan secara kronologis, secara urut, berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Ini masuknya pada teks apa Bapak Ibu? Narasi. Narasi. Yang B, nanti kita analisis lagi. Kita ketahui jawabannya dulu. Kalau yang B, isinya menunjukkan suatu objek dengan sangat jelas sehingga membuat pembaca seolah ikut merasakan apa yang ada di dalam teks tersebut. Ini adalah ciri dari teks deskripsi. Ya, tepat sekali. Deskripsi sambil kita mengingat. Isinya menjelaskan atau memberikan pengertian untuk pengetahuan. Ini untuk berbagi pengetahuan. Nah, itu adalah jenis teks eksposisi. Kalau isinya ditulis berdasarkan peraturan dan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Ini adalah teks normatif. Isinya berisi penjelasan sebab akibat serta proses yang berhubungan dengan fenomena alam dan sosial. Ini adalah jenis teks apa Bapak Ibu? Eksplanasi, tepat sekali. Jadi, setelah Bapak Ibu mengetahui jawaban A ini teks apa, B teks apa, C ini jenisnya eksposisi, normatif, eksplanasi. Seperti ini, saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu. Jika dilihat secara sekilas, teks ini pasti Bapak Ibu langsung menjawab ini teks eksposisi.
Karena apa? Karena yang disajikan adalah sifatnya berita, memberikan pengetahuan kepada kita, memberikan pengertian tentang Nyai Ahmad Dahlan, seperti itu. Tentang Ibu Siti Walidah. Menceritakan tentang Siti Walidah dan memberikan pengetahuan. Jika kita tidak tahu, kita menjadi tahu, seperti itu. Hal pertama yang kita baca, kita tangkap, pasti kita ke pengertian, ke teks eksposisi. Tetapi setelah kita jeli, di sini yang ditanyakan adalah teks cerita. Teks cerita itu ada 3 jenisnya Bapak Ibu. Kalau eksposisi dan eksplanasi itu masuknya pada teks tanggapan. Kalau teks cerita itu teks narasi, anekdot, dan eksemplum. Tadi narasi itu berisi tentang kronologi urutan kejadian, ada suatu peristiwa-peristiwa di masa lampau, di mana ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, dan biasanya diberikan koda. Anekdot cerita lucu, eksemplum itu menceritakan tentang suatu tokoh seperti Insinyur Soekarno, seperti ini tadi, Nyai Ahmad Dahlan. Ini kalau menurut saya adalah teks eksemplum. Karena di sini itu tidak ada keterangan teks eksemplum, teks ceritanya itu hanya teks narasi, coba kita analisis menggunakan bagian-bagian dari teks narasi. Yaitu tadi ada orientasi. Orientasi apa Bapak Ibu? Pengenalan tokoh. Pengenalan tokoh. Benar sekali Bu Sabrina. Setelah orientasi ada komplikasi. Komplikasi, munculnya konflik. Mulai adanya konflik dalam suatu cerita. Setelah itu ada resolusi. Konflik mulai menurun, mereda. Setelah resolusi atau adanya titik terang masalah, biasanya penulis itu memberikan kode, amanat atau pesan kepada kita. Kita analisis. Bu, ada klimaksnya nggak, Bu? Ya, ada klimaksnya. Resolusi, klimaks. Klimaks itu puncak masalahnya gitu. Komplikasi. Komplikasi ini jika memuncak itu disebut dengan klimaks. Puncak masalah. Sekarang kita analisis Bapak Ibu, apakah ada? Jika ada, berarti jawabannya itu yang A. Tetapi kalau berpatokan pada teks cerita, jawabannya juga A. Karena teks cerita itu ada eksemplum ini. Tetapi di sini, di jawaban A, B, C, D, E ini tidak menunjukkan teks eksemplum. Yang menunjukkan adalah teks cerita, jenisnya narasi. Kita analisis bersama. Nyai Ahmad Dahlan dilahirkan dengan nama Siti Walidah, pengenalan, orientasi. Dia berasal dari keluarga pemuka agama. Ini termasuk bagian apa Bapak Ibu pengenalan? Orientasi. Orientasi. Karena harus tinggal di rumah, dia mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan tak pernah mengenyam pendidikan umum. Ini masalahnya sudah mulai muncul. Hingga akhirnya Siti Walidah menikah dengan sepupunya, masalah. Yang menjadi pendiri organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sampai ini, dalam pengajian itu suami istri tersebut menyampaikan ini sampai ini. Putri. Dia juga mengadakan kursus agama Islam dan pemberantasan buta huruf bagi kaum perempuan. Jadi setelah konfliknya itu hanya diajarkan ilmu agama, tidak ada mengenyam pendidikan umum, dinikahkan dengan sepupunya sendiri yang pendiri Muhammadiyah. Ternyata setelah dijalani, masalah-masalah itu bisa mereda dan menjadi lebih bermanfaat. Asyah tadi, ini Nyai Ahmad Dahlan tadi, yaitu mengadakan kursus agama Islam
dan membuka asrama putri dan memberantas buta huruf bagi kaum perempuan. Ini bagiannya apa Bapak Ibu? Resolusi. Resolusi. Sedangkan yang akhir, atas jasanya terhadap agama Islam dan kaum perempuan, pemerintah menganugerahkan pahlawan nasional kepada Nyai Ahmad Dahlan dengan SK nomor ini. Ini juga termasuk resolusi. Tidak ada kodanya. Kalau ada kodanya misalnya sebagai kaum wanita kita harus meniru semangat dari Nyai Ahmad Dahlan dalam menyebarkan ilmu-ilmu agama sehingga bermanfaat untuk semuanya. Itu misalnya kodenya seperti itu. Ini juga masuk pada resolusi. Jadi teks cerita ini sudah ada berdasarkan urutan kejadiannya. Urutan kejadiannya itu menikah dulu dengan Ahmad Dahlan. Setelah itu mengembangkan syiar agama khususnya dalam kemuhammadiyahan sehingga bermanfaat untuk orang banyak. Peristiwanya juga sudah dijelaskan. Ada tahapannya, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Jadi jawabannya Bapak Ibu tetap yakin pada yang C atau yang A? A. Okay. Tapi kalau tidak jeli Bapak Ibu, kita pasti pilihnya C kan? Ini hanya memberikan penjelasan. Biasanya kalau narasi itu menceritakan kerajaan pada masa lalu, 10 tahun yang lalu, kerajaan-kerajaan seperti itu. Besok Bapak Ibu langsung dilihat jawab pertanyaannya nggih. Ini masuknya mintanya apa, teks apa. Nggih. Diingat, biasanya yang keluar itu eksplanasi dan eksposisi. Perbedaan eksplanasi dan eksposisi, ayo diingat lagi. Perbedaannya apa Bapak Ibu, eksposisi dan eksplanasi? Peristiwa atau fenomena. Nih, kalau eksposisi itu memberikan informasi pengetahuan, sifatnya jelas, ringkas, dan berisi fakta-fakta. Atau bisa lebih mudahnya adalah teks berita. Teks berita itu adalah teks eksposisi. Sedangkan teks eksplanasi itu berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Menceritakan tentang fenomena alam, sosial, atau ilmu pengetahuan lainnya. Misalnya menceritakan tentang gempa di Garut, menceritakan tentang banjir di Jawa Timur, menceritakan tentang proses terjadinya pelangi, tsunami, seperti itu. Teks eksplanasi. Pandemi COVID, itu teks eksplanasi. Biasanya juga dapat menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Perbedaan eksplanasi dan eksposisi. Dapat dipahami Bapak Ibu? Ya Bu. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pendapatan per kapita relatif stabil. Sumber daya alam mendorong perekonomian. Tidak stabilnya harga bahan-bahan pokok. Area pertanian semakin hari semakin berkurang. Kualitas hidup semakin menurun. Dampak dari terlalu padatnya penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni nomor. Jadi kalau Pulau Jawa itu banyak sekali penduduknya, hal pertama yang kita rasakan itu apa Bapak Ibu? Areal pertanian semakin hari semakin berkurang. Iya, areal pertanian semakin hari semakin berkurang karena lahan-lahan pertanian, sawah, ladang, kebun dijadikan sebagai tempat tinggal. Kalau lahan pertanian berkurang, pekerjaan-pekerjaan menjadi hilang. Semula memiliki pekerjaan sebagai petani, pekebun, jadi pengangguran. Mengakibatkan apa Bapak Ibu? Kualitas hidup semakin menurun. Kualitas hidup semakin menurun. Kalau kualitas hidup semakin menurun, dampak selanjutnya adalah kejahatan. Kejahatan itu terjadi di mana-mana. Jadi menghalalkan segala cara untuk dapat bertahan hidup. Jika kualitas hidup semakin menurun, memicu kejahatan. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang
B. Ini sering sekali keluar. Ini soal seperti ini. Sekarang soal nomor 5. Bapak Ibu, soalnya itu mudah, sebenarnya mudah untuk kita pahami. Jadi Bapak Ibu besok langsung melihat pertanyaannya. Dilihat pertanyaannya dulu seperti apa. Jika Bapak Ibu melihat pertanyaan sudah bisa menemukan kata kunci, Bapak Ibu membaca sekilas saja, tidak usah dibaca berulang. Pak Anto sedang merencanakan kegiatan pembelajaran dengan indikator kompetensinya memahami konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari melalui eksplorasi lingkungan. Kata kuncinya eksplorasi lingkungan. Jadi anak mencari pengetahuan sendiri, mengeksplor dari lingkungan tempat mereka tinggal. Jadi lingkungan dijadikan sumber belajar. Sumber belajar. Kegiatan inti pembelajaran yang kurang tepat. Ayo diperhatikan kalau besok ada pernyataan tidak kurang tepat. Dapat digunakan adalah yang kurang tepat. Itu kira-kira mana Bapak Ibu? Kalau kegiatan sehari-hari, kegiatan anak selama di rumah dijadikan bahan untuk belajar, kira-kira jawaban A benar atau tidak? Ada kaitannya dengan konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Kita analisis bersama-sama. A. Siswa untuk membuat laporan hasil pengamatan berupa diagram yang menggambarkan proses lilin utuh sampai terbakar dan meleleh. Jadi, anak-anak itu mengamati proses lilin utuh sampai terbakar dan meleleh. Nanti setelah itu, anak-anak bisa membuat laporan hasil pengamatan. Ini ada kaitannya dengan perubahan wujud benda dan lingkungan yang dijadikan sumber belajar atau tidak, Bapak Ibu? Iya. Ya, ada berarti ini benar. Siswa berdiskusi tentang kenapa dan bagaimana es mencair. Jadi anak mengamati proses mencairnya es. Di rumah memiliki es. Dilihat, diamati bagaimana cara proses es itu mencair dari benda padat menjadi benda cair, dari beku menjadi cair. Kira-kira sesuai atau tidak, Bapak Ibu? Sesuai. Yang ketiga, guru membimbing siswa menjawab pertanyaan tentang proses lilin meleleh. Jadi anak-anak mengamati proses lilin meleleh dari padat menjadi cair. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggalinya. Sesuai atau tidak di kegiatan inti? Sesuai. Ya, sesuai. Ini. Guru menampilkan video pentingnya mengetahui macam-macam wujud benda. Jadi ada perkenalan untuk mengetahui benda padat, benda cair, benda gas melalui video. Sesuai atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Kurang sesuai. Menampilkan video ini kemarin itu lebih tepatnya hanya untuk mengetahui saja. Oh, ini padat, ini cair, ini gas. Itu lebih baiknya ditampilkan di kegiatan apa? Untuk menampilkan video ini, alangkah baiknya ditampilkan di kegiatan apa? Awal. Di kegiatan awal. Khususnya kegiatan apa Bapak Ibu di kegiatan awal? Persepsi. Kegiatan persepsi. Siswa mengamati proses mencair. Ini bisa atau tidak? Bisa. Jadi jawaban yang tepat, yang kurang sesuai digunakan adalah jawaban D. Bapak Ibu, besok dianalisis satu-satu, jawabannya. Cukup, waktunya cukup. Nomor 6. Seorang guru di salah satu sekolah melakukan kegiatan berikut. Memilih materi-materi mata pelajaran yang sesuai. Ini kaitannya dengan memilih materi pelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
mengolah materi pelajaran secara integratif dan kreatif sesuai tingkat perkembangan peserta didik. Di sini kaitannya dengan bagaimana guru akan menyampaikan materi tersebut kepada anak didiknya. Sebelum guru itu menyampaikan materi kepada anak didiknya, guru tersebut juga harus menguasai materi-materi tersebut. Guru tersebut juga harus mau untuk belajar. Ini kata kuncinya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, guru telah menerapkan kompetensi profesional pada aspek apa? Ini yang ditanyakan adalah kompetensi profesional. Kita ingat kembali, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 4. Ada 4, yaitu pedagogik, profesional, sosial. Bapak Ibu masih ingat? Bu Rini Kurniawan masih ingat apa perbedaannya pedagogik dan profesional? Apa, Bu? Kita ingat bersama. Pedagogik, ilmu pedagogik itu yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, Bu. Segala kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, mulai dari penyusunan perangkat pembelajaran, persiapan, menyusun prota, promes, silabus, RPP, KKM, dan lain sebagainya. Mulai dari pelaksanaan pembelajaran, penerapan dari perangkat tadi, mulai Ibu mengelola kelas, mulai Ibu itu memilih metode, media, strategi pembelajaran yang sesuai yang akan dipraktikkan kepada anak. Bagaimana cara melayani peserta didik yang berkaitan dengan diri peserta didik. Itulah poin dari kompetensi pedagogik perbedaannya. Sedangkan kompetensi profesional itu berkaitan dengan diri guru. Diri guru mau belajar, mengembangkan diri, mempelajari materi-materi baru, buku-buku baru, mencari sumber literasi, mengikuti seminar, webinar, diklat, agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan kepada anak. Diterapkan ke kompetensi pedagogiknya. Jadi saat guru itu mencari, guru itu membuat, itu termasuk kompetensi profesional. Seperti Bapak Ibu ini yang belajar mengikuti PPG selama 3 bulan untuk mencari ilmu nanti diterapkan kepada anak didik. Ini juga kompetensi profesional untuk mengembangkan diri. Kalau kepribadian bisa menjadi contoh yang baik untuk anak didik kita. Memiliki kepribadian yang baik sebagai seorang pribadi guru maupun sebagai seorang guru di sekolah, kepribadian sebagai diri sendiri maupun guru di sekolah yang bisa menjadi teladan. Kalau kompetensi sosial adalah bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan orang tua wali murid, dengan masyarakat sekitar, dan dengan tokoh-tokoh masyarakat misalnya. Sekarang kita analisis. Ingat, pedagogik berkaitan dengan anak, segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran berkaitan dengan anak, sedangkan profesional pada diri guru untuk mengembangkan diri, untuk mencari ilmu. Sekarang, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu itu sukanya merefleksi diri, baik itu nanti refleksinya berupa tindak lanjut, membuat tindak lanjut pembelajaran, atau bisa membuat penelitian PTK tadi. Ini termasuk kompetensi apa Bapak Ibu? Pedagogik. Pedagogik. Yang kedua, menguasai materi, struktur, konsep, pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu sesuai jenjang yang dipilih. Seperti ini tadi, materi-materi pembelajaran, Bapak Ibu memilihnya. Profesional, tepat sekali, profesional. Sekarang kita lihat lagi. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Profesional.
menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Ini kaitannya dengan anak didik. Ini Profesional. pedagogik. Mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Pedagogik. Ini sudah Pak, pembelajaran secara kreatif, pedagogik. Kalau baru membuat, memilih, atau mendesain, itu masuknya ke profesional. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, Bapak Ibu kembangkan untuk anak didik ketika membuat bahan ajar, membuat materi ajar, LKS, itu juga termasuk pada keterampilan pedagogik, kompetensi pedagogik. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar, ini apa Bapak Ibu? Pedagogik. Pedagogik. Jadi, kompetensi profesional yang tepat adalah menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu sesuai dengan jenjang pendidikan. Diingat, biasanya yang keluar itu pedagogik dan profesional. Pedagogik berkaitan dengan anak, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, profesional berkaitan dengan guru. Nomor 7, kita ingat lagi, HAM. HAM yang kemarin dibagi menjadi 2, yaitu HAM berat dan HAM Ringan. Kalau HAM berat itu apa Bapak Ibu? Menghilangkan nyawa. Dapat menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan HAM ringan itu kata kuncinya yang tidak menghilangkan nyawa. Yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang. Sekarang kita analisis. Pada kasus penembakan misterius Petrus, ini ada kasus penembakan misterius. Pastinya kalau penembakan misterius itu menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, berarti ini termasuk HAM apa Bapak Ibu? Berat. Telah terjadi pembunuhan di luar hukum dan kehilangan orang secara paksa. Korban adalah penjahat yang ditetapkan sebagai penjahat oleh pemerintah. Jadi ini sudah diadili. Setujukah Anda jika kasus penembakan misterius ini dimasukkan dalam kasus pelanggaran HAM berat? Jawabannya? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Kita lihat saja langsung yang setuju. Sekarang kita analisis. Setuju kenapa? Yang D. Karena peristiwa tersebut mengandung unsur kejahatan kemanusiaan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil. Maksudnya ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Membunuh orang bertentangan dengan nilai kemanusiaan atau tidak? Ya. Dampaknya ini bisa meluas dan sistematis terhadap warga sipil. Dampaknya ini bisa merambah pada warga sipil. Di sini tadi dijelaskan yang ditembak itu penghilangan orang secara paksa. Jadi semua orang yang ditemui ditembak. Ini karena penembakan misterius. Jadi warga sipil biasa ini juga dapat terdampak. Itu alasan yang D. Alasan yang E juga setuju Bapak Ibu. Karena peristiwa tersebut termasuk dalam kriminal. Bapak Ibu, pelanggaran HAM walaupun itu menghina presiden, menyebar hoak, atau melakukan kekerasan yang tidak menghilangkan nyawa seseorang, itu juga termasuk dalam tindakan kriminal. Dan semua itu, segala jenis tindakan kriminal yang bertentangan dengan norma hukum, pasti ada hukumannya, dijatuhi vonis hukuman untuk pelakunya. Segala pelanggaran HAM pastinya yang bertentangan dengan norma hukum pasti akan mendapatkan sanksi hukum.
Itu jika alasannya yang E. Jadi, mana Bapak Ibu yang tepat, yang lebih tepat? D atau E? D. D, tepat sekali. Sambil diingat, kasus Verdi Sambo itu termasuk HAM berat atau HAM ringan? Berat. Berat, nih. Sambil kita ingat. Nomor 8. Bu Nina, seorang guru kelas 3 SD, menghadapi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk aspek keterampilan menyimak. Hasil analisis masalah menunjukkan bahwa siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika guru bercerita. Ini masalahnya 1. Siswa tidak bisa berkonsentrasi ketika menyimak ketika guru bercerita. Ini poin 1. Ketika diminta menceritakan kembali cerita yang sudah disimak, siswa mengalami kesulitan dan kata-kata yang digunakan terbatas. Ini hasil yang didapatkan, hasil refleksi dari masalah-masalah observasi, refleksi dari yang didapatkan. Ini masalah kedua. Selain itu, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan isi cerita dan kesulitan menyimpulkan isi cerita yang sudah disimak. Ini masalah 3 ditemukan. Pertanyaannya, rumusan masalah di bawah ini yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Nina. Yang tidak, sekarang kita analisis satu-satu. Yang tidak. Strategi apa sebaiknya digunakan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita yang disimak? Tadi ada bagaimana cara menjawab pertanyaan, anak mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan atau tidak? Ada atau tidak, Bapak Ibu? Ada, Bu. Ada. Berarti ini salah. Yang B, apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? Tidak ada. Tidak ada. Ini. Yang C, metode apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa bisa berkonsentrasi menyimak? Ada kaitannya dengan konsentrasi menyimak tadi? Ada. Yang D, bagaimana cara memotivasi siswa akhirnya cerita di depan kelas? Bisa atau tidak? Ini kaitannya kesulitan kata-kata yang digunakan? Bisa. Yang E, media apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa memahami cerita yang disimak? Bisa digunakan untuk rumusan masalah? Bisa. Nah, jadi yang tidak berkaitan dengan permasalahan adalah jawaban yang A. Bukan B, Bu. Jawaban yang B, Bu. Saya salah memberikan tanda. Yang tidak. Ini saya yang salah memberikan tanda. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang tidak ada kaitannya adalah jawaban yang B. Kalau tidak mau menganalisis begini, Bu. Strategi apa? Kan ini yang ditanyakan rumusan masalah. Bapak Ibu sebelum membuat rumusan masalah, kan Bapak Ibu berpatokan pada masalah. Rumusan masalah itu dibuat dengan menyajikan solusi. Kemarin variabel X, variabel Y dengan solusi. Solusi yang akan digunakan, yang akan mempengaruhi itu biasanya adalah strategi, metode, model, media, dan lain-lain. Misalnya ini. Bapak Ibu, kalau ada kata-kata strategi, metode, model, media, atau ada meningkatkan apa, mempengaruhi
motivasi, hasil belajar apa, itu juga termasuk komponen dalam rumusan masalah. Untuk memberikan solusi tadi, rumusan masalah kan dibuat pertanyaan, menawarkan solusi. Ketika ada masalah, dibuat solusi dengan rumusan masalah, baru kita jawab, sementara menjadi hipotesis kemarin. Kita pilih langsung itu saja. Oh, strategi ada, metode ada, bagaimana cara memotivasi ini juga masuk, media masuk. Jadi yang tidak masuk adalah B. Itu kalau Bapak Ibu cara cepatnya seperti itu. Tapi kalau mau melihat, karena kita malam ini di pertemuan ini itu memahamkan konsep agar Bapak Ibu mudah memahaminya, maka kita mau untuk menganalisis satu. Bisa dipahami Bapak Ibu nomor 8? Bisa, Bu. Nah, okay. Sekarang nomor 9. Ini masih ada kaitannya dengan kemarin dan ini juga sering keluar. Jumlahnya juga banyak, antara 2-3 soal tentang remedial dan pengayaan. Guru mengembangkan instrumen evaluasi untuk menilai apakah siswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Pencapaian kompetensi yang ditetapkan menjadi indikator ketercapaian penguasaan kemampuan siswa. Berdasar ketercapaian kompetensi, maka perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar, yang belum mencapai KKM, ada perlakuannya, yaitu maka perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar dapat memberi kesempatan pada siswa untuk mengikuti ujian ulang dengan ketentuan. Jadi tindak lanjut itu kemarin ada 2. Yang mencapai KKM diberikan pengayaan untuk pendalaman materi. Yang kurang dari KKM, tidak mencapai KKM, itu diberikan remedial atau tes ulang. Dalam memberikan tes ulang kemarin ada pedomannya. Jika yang tidak tuntas itu 0-20%, Bapak Ibu menggunakan model pembelajaran apa? Tutor, individu, bimbingan individu. Kalau yang tidak tuntas antara 20-40%, 50%, Bapak Ibu menggunakan apa? pembelajaran kelompok. Oke. Kalau yang tidak tuntas itu di atas 50%, Bapak Ibu menggunakan pembelajaran apa? Mengulang kembali materi. Mengulang kembali, kelasnya dilakukan pembelajaran ulang dengan mengulang materi lagi. Itu konsep pertama. Konsep kedua yang harus Bapak Ibu pahami, dalam memberikan remedial itu tidak boleh menggunakan soal yang sama atau soal-soal yang kemarin diujikan digunakan lagi. Sudah tahu anak itu tidak mencapai KKM, kok soalnya sama, malah tidak mencapai KKM lagi. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan menggunakan soal yang berbeda dengan item soal yang dijawab salah. Jadi sebelum kita melakukan remedial kan kita melakukan analisis soal, Bapak Ibu, analisis per butir, mana yang benar, mana yang salah, mana yang dianggap mudah, mana yang dianggap sulit. Setelah itu, setelah kita tahu yang kurang banyak salahnya itu mana, kita buatkan soal lagi dari indikator tersebut dengan level yang sama, dengan jenis soal yang sama. Itulah ketentuan dari melakukan kegiatan remedial. Jadi soalnya tidak boleh sama. Soalnya harus berbeda dengan soal sebelumnya. Tetapi soal yang berbeda itu hanya untuk item soal yang salah. Untuk soal item yang benar, Bapak Ibu juga masih bisa menggunakannya, yang salah saja. Apakah bisa untuk diturunkan agar anak itu tuntas? Boleh diturunkan, tetapi tidak boleh dari C4 kita turunkan menjadi C2, tidak boleh. C4, kalau sebaiknya kita tetap gunakan ke C4 tersebut.
tetap ke C4, tetapi kalau Bapak Ibu ingin memudahkan anak didik bisa ke level C3, tetapi tidak boleh ke level C2 atau C1. Itu konsep dari pelaksanaan remedial. Sekarang kita analisis. Kira-kira ketentuan apa yang bisa dipilih guru untuk melakukan remedial ini, Bapak Ibu? Iya. Kira-kira yang mana? Menggunakan soal yang sama untuk mengukur konsistensi? Tidak, ini tidak bisa. B. Menyiapkan soal yang berbeda dengan soal yang sebelumnya. Ya atau tidak, Bapak Ibu? Tidak, Bu. Serupa. Biasanya kalau Bapak Ibu remedial itu ada soal yang sama-sama, tetapi soal yang sama-sama itu adalah soal yang banyak Bapak Ibu jawab benar dan teman-temannya yang Bapak Ibu jawab benar. Jadi soal yang benar itu masih boleh digunakan. Soal yang tidak boleh digunakan adalah soal yang Bapak Ibu dan teman-teman jawab salah. Yang C, memberikan tugas sebagai pengganti ujian ulang. Tidak boleh memberikan tugas sebagai pengganti ujian ulang. Kalau pengayaan, kita boleh memberikan tugas Bapak Ibu untuk pendalaman materi berupa misalnya membuat video atau membuat clipping. Untuk pengayaan boleh, tapi untuk remedial tetap kita menggunakan pembelajaran individu, tutor sebaya, pembelajaran berbasis kelompok, atau pembelajaran ulang. Yang D, menggunakan soal yang berbeda untuk hitung soal yang dijawab salah. Benar atau salah? Betul. E, merancang dan memberikan pengajaran remedial. Ini yang ditanyakan, teliti ketentuan dengan ketentuan. Berarti salah. Salah. Jika Bapak Ibu hanya ditanya seperti ini, maka perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar adalah, maka jawabannya yang mana Bapak Ibu? Remedi. D. Merancang dan memberikan pengajaran remedial. Kalau pertanyaannya hanya sampai yang belum mencapai nilai standar. Tetapi Bapak Ibu harus jeli, ini masih ada lanjutannya. Dapat memberi kesempatan pada siswa melalui ujian ulang. Berarti sudah melakukan remedial. Dengan ketentuan apa remedialnya? Yaitu dengan menggunakan soal yang berbeda untuk item soal yang dijawab salah. Apakah Bapak Ibu prakteknya kemarin seperti itu dipraktekkan dalam memberikan remedial waktu PPL? Tidak praktek. Tidak praktek. Tapi membuat soal, tapi tidak praktek remedial dan pengayaan gitu. Bu. Iya. Sekarang soal nomor 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Lembaga sekolah, perbankan, tukang cukur rambut, menanam bibit cabai, penambangan emas liar. Pernyataan di atas yang dapat digolongkan ke dalam kegiatan produksi di bidang jasa. Produksi ada dua, menghasilkan jasa dan menghasilkan barang. Kira-kira yang menghasilkan jasa ditunjukkan nomor berapa, Bapak Ibu? Lembaga sekolah, guru, itu menghasilkan jasa atau barang? 1, 3. Perbankan, teller, CS itu menghasilkan jasa atau barang? Jasa. 1, 2, 3. Tukang cukur rambut. Jasa. Nah, kalau menanam bibit cabai ada barangnya, yaitu bibit cabai. Emas juga sama, ada barangnya. Jadi jawabannya tepat adalah 1, 2, dan 3. Nomor 11. Siswa dapat memahami kesulitan belajar, sedangkan guru menjadi sumber belajar bagi siswa. Perilaku yang ditampilkan oleh guru agar siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi tentang kesulitan belajar yang dihadapi adalah
Nah, di sini ada kata kunci, siswa senang tertarik berkonsultasi. Ketika Bapak Ibu ingin berkonsultasi, itu kira-kira perilaku apa yang harus ditampilkan agar senang berkonsultasi dengan Bapak Ibu? Ramah. Ramah, baik di kelas maupun di luar kelas. Komunikasi. Konsultasi. Saat Bapak Ibu itu berkonsultasi, pasti Bapak Ibu mau menjadi pendengar yang baik. Sebagai pendengar yang baik, Bapak Ibu harus bisa menjadi teman, sebagai teman dalam komunikasinya sehingga dapat menghasilkan solusi yang baik tentang kesulitan belajar. Kalau terbuka dalam menjawab pertanyaan, ini kaitannya dengan proses pembelajaran di kelas. Jadi Bapak Ibu terbuka menjelaskan secara jelas, secara detail dalam menjawab pertanyaan, tidak tertutup. Tertutup contohnya, Bu Ana, jika ditanya muridnya, sudah dicari saja di buku, sudah dicari saja di internet, itu namanya tertutup dalam menjawab pertanyaan. Kalau kaitannya dengan berkonsultasi, kesulitan belajar, agar tertarik, maka kita harus mampu menjadi sebagai teman dalam berkomunikasi. Kalau soal kemarin menciptakan kekeluargaan berwibawa, maka guru harus ramah. Nomor 12. Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian tindakan kelas pada tahap observasi adalah, ini juga hampir sama tadi, keluar lagi. Jadi soal PTK banyak sekali Bapak Ibu di kategori 1 yang keluar. 1. Aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran membaca pada kondisi awal dapat dideskripsikan bahwa masih banyak siswa yang melakukan kebiasaan membaca yang salah. Jadi ini kebiasaan membacanya yang salah. 1, hasilnya ini. Sehingga sangat menghambat pemahaman mereka terhadap isi bacaan. Masalah 1. Masalah 2, mereka tampak kurang memanfaatkan waktu. Mereka tampak kurang memanfaatkan waktu dengan baik. Terbukti masih banyak siswa yang tidak segera melakukan kegiatan membaca. Jadi siswa itu masih banyak sibuk dengan kegiatan lain, tidak fokus, tidak berminat untuk langsung membaca. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, mereka tampak kurang antusias dan seakan-akan tidak mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan. Ini masalah yang ketiga dari observasi. Berdasarkan hasil observasi, selanjutnya dilakukan kegiatan refleksi. Pernyataan berikut yang tidak menggambarkan hasil refleksi adalah untuk proses perbaikan. Refleksi. Apakah A, siswa terlihat melakukan aktivitas lain ketika ditugaskan membaca? Yang tidak. Ini kalau yang siswa tidak melakukan aktivitas lain ketika membaca, ditugaskan membaca. Ini masuknya refleksi atau hasil observasi Bapak Ibu? hasil observasi. Observasi. Jadi sama. Jadi benar, yang tidak nggih. Yang B, guru tidak menyediakan bahan bacaan yang menarik bagi siswa. Ini hasil refleksi atau observasi. Kesimpulannya, refleksi itu menarik kesimpulan. Refleksi. Jadi ini salah, ini benar. Guru kurang memberikan pengarahan kepada siswa untuk segera melakukan kegiatan membaca dan memberikan tugas membaca. Dengan ini tadi, terbukti anak tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Berarti ini hasil refleksi. Jawabannya salah karena ini tidak menggambarkan. D. Siswa kurang diberi kesempatan untuk menanyakan segala hal yang berkaitan dengan
pembelajaran membaca. Ini juga termasuk kegiatan refleksi. Guru tidak menjelaskan bagaimana teknik membaca yang efektif. Ketika sudah mengetahui refleksi-refleksi yang seperti ini, pastinya guru melakukan proses perbaikan di siklus berikutnya. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban A. Nomor 13. Pak Randi, ini soal mat yang kemarin dari FR yang terlewat. Pak Randi mempunyai tanah pekarangan. 1/4 pekarangan tersebut ia tempati. Jadi bagian dari Pak Randi, bagian Pak Randi itu adalah 1/4. Jika bagian Pak Randi 1/4, luas tanah Pak Randi itu berapa Bapak Ibu? Jika Pak Randi mendapatkan 1/4 bagian. 3/4. Totalnya yaitu 4. Nih tempat. Sisanya akan dibagi rata kepada kedua anaknya. Kita langsung cari bagian kedua anaknya. Bagian kedua anaknya berarti jumlah tanahnya 4/4. 4/4 dikurangi 1/4. 4/4 dikurangi 1/4 berapa Bapak Ibu? 3/4. Nggih, sisanya yang akan dibagi ke kedua anaknya. Sisanya akan dibagi rata kepada kedua anaknya. Ini sisa dulu. Sisa. Sekarang dibagi ke kedua anaknya. Sisanya dibagi ke kedua anaknya. Sisanya tadi 3/4. 3/4 dibagi 2. Itu sama saja 3/4 dibagi 2/1. Kita balik karena kita jadikan perkalian. 3/4 kali 1/2 Nah, 3 kali 1 sama dengan 3. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi bagian untuk kedua anaknya masing-masing adalah 3/8. Ini sampai memberikan ini. Namun kemudian Pak Randi memberikan 1/4 bagian dari tanah yang ia tempati untuk mendirikan usaha bagi anak bungsunya. Jadi bagiannya Pak Randi tadi 1/4 akan diberikan kepada anaknya 1/4 kali 1/4 untuk usaha anak bungsunya. 1/4 kali 1/4 sama dengan 1/16. Ini untuk usaha anaknya. Lalu, maka luas tanah yang diterima oleh anak bungsu Pak Randi adalah titik-titik bagian dari total luas pekarangan semula. Semulanya ini 4. Jadi, tadi setiap anak mendapatkan bagian. Ini total si bungsu. Berarti, yang tadi semula mendapat bagian 3/8. 3/8 ini ditambah usaha bapaknya diberikan itu 1/16. Sekarang kita jumlahkan. Kalau penjumlahan itu harus disamakan penyebutnya. Dijadikan 1/16. 3/8 dijadikan 1/16 menjadi berapa Bapak Ibu? 6/16. 6/16 nggih dikalikan 2 nggih ditambah 1/16. 6 ditambah 1 sama dengan 7/16. Jadi bagian total anak bungsu Pak Randi itu adalah 7/16. Kita cari 7/16.
Ada jawabannya. Jawabannya D. Untuk matematika SN itu harus Bapak Ibu harus dipahami, dihafalkan. Untuk mencari UN kemarin rumusnya apa Bapak Ibu sambil diingat? Itu yang pasti keluar. A plus N kali B. Kalau mencari jumlah SN, kita menggunakan rumus apa? Setengah kali kali 2A plus N 2A plus N1 kali B. Langsung untuk perbandingan, untuk mencari soal-soal perbandingan itu juga Bapak Ibu harus memahami baik itu perbandingan senilai atau berbalik nilai. Selain itu bangun ruang, biasanya yang keluar itu 5 prisma. Kalau di kategori kemarin yang sudah kita pelajari adalah balok, itu yang keluar. Diagram nanti dipelajari lagi. Tidak usah takut, soal matematika itu yang keluar hanya sedikit, ya. Dan itu Bapak Ibu mengerjakannya di akhir saja besok. Kerjakan soal ini pedagogik terlebih dahulu karena soalnya banyak dan itu poinnya juga banyak. Bapak Ibu besok itu diharapkan bisa benar 85 atau 80 soal. Jadi dari 120 soal masih diberikan Bapak Ibu bisa menjawab salahnya itu 35 soal. Kalau saya tidak mau terpaku pada soal hitung-hitungan, jadi saya mengerjakannya yang itu dulu. Karena jika saya hanya fokus pada hitungan, soal-soal yang lain pasti terabaikan. Oke, waktunya. Nomor 14. Sebagai kepala sekolah baru, seorang kepala sekolah mengajak peserta didik untuk senantiasa menjunjung tinggi keunggulan budaya nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong peserta didik untuk keunggulan budaya nasional. Budaya nasional berasal dari budaya daerah. Kira-kira mana Bapak Ibu? Kalau sudah nasional, kita pemersatunya itu kita gunakan apa Bapak Ibu? Bahasa Indonesia. Bahasa. Jadi langsung kita tahu jawabannya, berdialog menggunakan bahasa Indonesia yang santun. 15. Harga seikat bayam di salah satu toko di Malang, Jawa Timur yakni 10.000 itu di salah satu toko. Irfan tidak jadi membeli bayam tersebut, kemudian ia memilih memberi di pasar induk yang harganya lebih rendah. Kata kuncinya adalah harga. Ia pun kemudian belanja keperluan lain di pasar tersebut. Perilaku Irwan tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Konsumen tersebut sangat memperhatikan harga barang, jadi diperhatikan. Seperti ibu-ibu semua di supermarket dan di pasar lebih murah mana? Terpautnya 1.000, dia pasar 1.000, 2.000, ibu-ibu lebih memilih di pasar. Itu berarti termasuk poin apa? Apakah A? Kita lihat. Dapat disimpulkan bahwa konsumen tersebut sangat memperhatikan harga barang. Tidak memperhatikan harga barang salah, lebih rendah kualitasnya, belum tentu kualitas bayam di pasar maupun di toko sama bagusnya. Ini tidak ada di pernyataan ini karena kata kuncinya adalah harga. Nomor 16. Ini juga pasti keluar Bapak Ibu. Soal nomor 16 ini juga pasti keluar. Sekelompok siswa ingin menguji kandungan zat yang terdapat pada beberapa jenis makanan. Agar memudahkan mereka melakukan kegiatan tersebut, Pak Yusuf meminta untuk melakukan langkah-langkah metode ilmiah berikut ini. Kita ingat urutan metode ilmiah. Yang pertama, disajikan masalah. Setelah ada masalah, poin selanjutnya apa Bapak Ibu tadi? Ketika ada masalah kita apa? Hipotesis.
Merumuskan hipotesis atau merumuskan masalah dulu? Merumuskan masalah. Merumuskan masalah. Urut dari bab 1 penelitian. Masalah itu kan di latar belakang, Bapak Ibu, di bab 1. Di bab 1 lagi setelah ada masalah kita rumuskan menjadi merumuskan masalah. Kita urutkan biar mudah. Ketika sudah merumuskan masalah, di bab 2 kita buat jawaban mengumpulkan data dulu. Ketika merumuskan masalah, kita mengumpulkan data. Yang kedua, bisa mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, kita biasanya itu merumuskan, menyusun hipotesis, dugaan sementara. 3. Menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Setelah kita susun hipotesis, kita harus membuktikan hipotesis. Membuktikan hipotesisnya itu dengan langkah apa? Yaitu dengan langkah ini keempat. Dengan langkah mengumpulkan data hasil penelitian. Mengumpulkan data, kita harus mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Ini biar tidak bingung mengumpulkan datanya di sini. Mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, kita 1, 2, 3, 4. Setelah mengumpulkan data, kita baru mengolah data. Setelah mengolah data, tahap selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Baru kita mempublikasikan. Jadi urutannya seperti ini Bapak Ibu. Ada masalah, kita rumuskan masalahnya terlebih dahulu. Setelah itu kita susun hipotesis, dijawab dugaan sementara, menjawab rumusan masalah. Ingat, hipotesis menggunakan kata dapat meningkatkan. Setelah itu kita buktikan hipotesisnya dengan cara mengumpulkan data, melakukan penelitian, dengan mengolah data untuk memperoleh hasil penelitian dan pembahasan. Setelah itu kita membuat kesimpulan. Setelah selesai semua sampai membuat kesimpulan, barulah kita bisa mempublikasikan penelitian tersebut. Urutan langkah metode ilmiah yang tepat supaya peserta didik memperoleh hasil yang tepat adalah mana Bapak Ibu? Menyusun hipotesis. Yang pertama. Pertama, 3. Merumuskan masalah. Ada masalah dirumuskan dulu, Bu. Jangan langsung ke hipotesis. Kita tidak bisa menyusun hipotesis kalau tidak tahu rumusan masalah. Kita tidak tahu apa yang akan dibuat jawaban sementara, dugaan sementara. Berarti nomor 1 adalah 3. Kita lihat yang 3. 3 itu A dan C. Kita lihat yang kedua nomor berapa, Bu? Setelah merumuskan masalah 2 sama. Setelah ada menyusun hipotesis, kita mengumpulkan data, mengumpulkan data. Nomor 4. Kita lihat ini nomor 6. Mengumpulkan data. Setelah itu kita melakukan percobaan atau mengolah data. Setelah mengolah data, kita menarik kesimpulan, baru menguji kesimpulan. Jadi jawabannya adalah A. Bisa dipahami, Bu? Ada masalah, dirumuskan, disusun hipotesis, dibuktikan, mengumpulkan data, mengolah data, membuat kesimpulan, atau lebih
jelasnya lagi menguji kesimpulan baru dipublikasikan. Nomor 17. Seorang guru mengajar di sebuah kawasan elit dengan biaya hidup yang cukup tinggi. Dengan gaji standar pegawai, beliau harus pandai-pandai mengelola keuangan agar bisa Ketika masa pengisian rapot, ada orang tua seperti yang dialami Bapak Ibu. Ada orang tua peserta didik yang berkunjung ke rumahnya dengan membawa bingkisan dengan harapan anaknya naik kelas. Sikap yang diambil adalah jika Bapak Ibu mengalami seperti ini. Apakah mengalihkan pembicaraan dengan tema lain? Menyambut kedatangan orang tua peserta didik? Menolak kunjungan karena harus segera pergi? Apa Bapak Ibu menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas? Memohon orang tua menyudahi permohonannya. Bagaimana Bapak Ibu? Yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu harus tegas menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas. Karena kita harus bersikap adil kepada semua anak. Nomor 18. Setelah menganalisis hasil pengamatan yang dilakukan di kelasnya, Bu Aminah melihat bahwa dalam 2 kali pengumpulan tugas hasil pengamatan di lingkungan sekitar sekolah, rata-rata hanya 6 orang dari 32 siswa yang melakukan pengamatan dengan benar. Sebagian besar siswa tidak dapat melaksanakan petunjuk pengamatan yang telah dijelaskan. Siswa cenderung gaduh dan bermain-main pada saat melakukan pengamatan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Bu Aminah kemudian membuat rumusan permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat terampil dalam melakukan pengamatan ketika materi percobaan IPA? Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. 1. Apakah pemberian video cara melakukan pengamatan di awal percobaan IPA dapat meningkatkan keterampilan siswa? Ini membuat rumusan masalah. Bagaimana pelaksanaan pengamatan ketika percobaan IPA yang diselenggarakan di sekolah lain? 3. Bagaimana strategi melakukan pengamatan di luar kelas yang dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap percobaan IPA? 4. Apakah saya harus berkonsultasi dengan tokoh masyarakat? 5. Apakah saya perlu melibatkan orang tua siswa? Permasalahan di atas dapat digunakan Bu Aminah dalam rangka melakukan refleksi untuk persiapan merencanakan PTK adalah, Bapak Ibu, kita ingat lagi tentang PTK agar lebih mantap. PTK itu adalah penelitian tindakan kelas. Yang terlibat dalam pembuatan PTK itu siapa saja, Bapak Ibu? Guru. Terlibat itu guru, selain guru Siswa. siswa. Selain itu kita juga melibatkan apa di sekolah Bapak Ibu? Kepala sekolah. Kepala sekolah, tepat sekali Bu Fatin, sekolah. Jadi yang terlibat dalam penyusunan PTK itu adalah guru, siswa, dan kepala sekolah. PTK itu dilakukan di kelas atau di sekolah, tidak dilakukan di sekolah lain. Jadi, untuk permasalahan yang dapat digunakan refleksi itu pemberian video, apakah ini menyajikan variabel X dan variabel Y dalam rumusan masalah meningkatkan keterampilan siswa. Ini benar atau salah sebagai refleksi? Tidak. Benar. Benar. Oh, benar. Refleksi. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pengamatan ketika percobaan IPA diselenggarakan di sekolah lain? Harusnya di sekolah sendiri, di kelasnya sendiri. Salah. 3. Bagaimana strategi melakukan pengamatan?
betul di luar kelas yang dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap percobaan IPA. Betul, ini juga masuk pada rumusan masalah karena refleksi untuk merencanakan PTK. Jadi digunakan untuk membuat rumusan masalah. Yang 4, apakah saya perlu berkonsultasi dengan tokoh masyarakat PTK? Tidak. Apakah saya perlu melibatkan orang tua siswa dalam penyusunan PTK? Tidak. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Bapak Ibu ingat, PTK itu yang terlibat hanya guru, siswa, kepala sekolah. PTK itu dilakukan di kelas atau di sekolah, tidak di sekolah lain. Kalau kaitannya dengan sekolah lain itu mendiseminasikan, bisa dijadikan rujukan oleh sekolah lain jika memiliki permasalahan yang sama. Jadi jawabannya B. Nomor 19, ini ada remedial, sekarang pengayaan. Raihan adalah siswa kelas 2 SD, memperoleh hasil evaluasi akhir dalam pembelajaran IPA sebagai berikut, seperti rapotnya Bapak Ibu, khususnya di keterampilan. KKM-nya 70, nilai yang diperoleh 75, predikat C, deskripsi. Raihan memiliki keterampilan yang cukup dalam mengklasifikasi hewan-hewan berdasarkan habitatnya. Hampir, jadi ini Raihan ini tuntas KKM atau tidak Bapak Ibu? Tuntas. Tuntas. Kalau tuntas kita lakukan apa? Pengayaan. Hampir semua teman sekelas Raihan menerima hasil yang serupa. Hanya sedikit siswa yang memperoleh predikat A dan B pada keterampilan tersebut. Rumusan kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan guru berdasarkan hasil evaluasi akhir Raihan adalah di sini hanya ditanyakan tindak lanjut. Kalau yang mencapai KKM kita lakukan apa Bapak Ibu? Pengayaan. Kita cari mana yang pengayaan. Jadi jawabannya adalah Jadi soalnya diperhatikan Bu, kalau yang ditanya hanya seperti itu kita jawab pengayaan apa remedial. Tetapi kalau ketentuannya apa, kita harus detail ketentuannya seperti yang tadi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Nomor 20. Dulu, setiap sebulan sekali, Pak Tarno rutin pergi ke laboratorium untuk memeriksakan kadar kolesterol dan gula dalam tubuhnya. Untuk ke laboratorium yang jarak tempuhnya 2 jam, ia terpaksa harus mengorbankan kegiatan belajar di sekolah karena pada hari Sabtu dan Minggu laboratorium libur. Ini terkendala waktu, berarti Pak Tarno meninggalkan anak karena jaraknya yang jauh, jarak tempuhnya 2 jam. Sekarang Pak Tarno tidak perlu lagi pergi ke laboratorium. Ia dapat mengecek sendiri kadar kolesterol dan gula darah dengan alat baru. Dari alenia tersebut merupakan bukti bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu membawa dampak, yaitu apa Bapak Ibu dampaknya yang kita rasakan perkembangan teknologi? Yang semula jauh menjadi dekat, yang jadi mengefisiensi waktu dan jarak. Jawabannya di bahasa Indonesia lagi. Sayang keluarga. Keluarga sebagai pelindungku. Aku sangat sayang ibuku. Aku sayang ayahku. Aku juga sayang adik-adikku. Merekalah keluargaku, milikku seutuhnya. Sangat bahagia bisa memilikinya. Selalu ada dalam suka dan duka. Kami selalu saling melengkapi. Jangan pisahkan kami, Tuhan. Suasana yang terkandung dalam puisi di atas adalah, kita harus jeli, suasana. Suasana itu adalah keadaan apa yang kita rasakan. Suasana itu adalah bagaimana keadaan jiwa kita setelah membaca puisi tersebut, apa yang kita rasakan. Suasana itu ada senang, ada sedih, ada bahagia, ada kecewa,
keadaan yang kita rasakan. Itu Bapak Ibu, jadi suasana itu macamnya ada itu. Kalau pesan apa yang dapat kita terima, dapat kita ambil dari puisi tersebut, kita harus menyayangi keluarga, kita harus saling melengkapi, seperti itu. Jadi yang ditanyakan suasana, jawabannya adalah bahagia. Diingat Bu, besok kalau yang ditanyakan suasana itu apa yang kita rasakan setelah membaca itu, ikut senang, ikut bahagia, sedih, kecewa, seperti itu. Tapi kalau yang ditanyakan apa pesannya, kita harus menyayangi, kita harus melengkapi, memiliki, mengharapkan. Pesan itu apa yang dapat kita ambil setelah membaca puisi, suasana, keadaan yang kita rasakan setelah membaca puisi. Dapat dipahami, Bu? Ya. Nomor 22. Indikator ketercapaian kompetensi, yakni peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap aktivitas ekonomi. Instrumen penilaian untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut, yakni menyajikan. Berarti KKO-nya, kata kuncinya menyajikan. Ini termasuk keterampilan. Maka mana Bapak Ibu? Rubrik penilaian laporan kepada menyajikan. Tertulis lisan uraian, ini termasuk pengetahuan. Rubrik penilaian kerja kelompok, karena ini menyajikan, biasanya menyajikan itu bisa dalam bentuk tulis maupun dalam bentuk lisan, maka kita lebih memilih yang D, rubrik penilaian laporan. Nomor 23. Bapak Ibu, untuk penilaian seperti ini sudah bisa? Sudah tahu kata kuncinya? Insya Allah. Bisa ya Bu? Kalau pengetahuan kita lihat indikatornya, kita lihat KKO-nya. Pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Kalau keterampilan itu ada unjuk kerja, kinerja, demonstrasi, ada produk, proyek, portofolio. Kalau pengetahuan, tes lisan, uraian, pilihan ganda. Kalau sikap, observasi, jurnal, wawancara, penilaian diri. Banyak kasus telah terjadi di dunia dan menguasai pemberitaan di seluruh media massa global. Antara lain adalah pemanasan global, penyebaran tenaga kerja dari Tiongkok ke seluruh dunia, serangan terorisme, gelombang pengungsi negara tetangga yang berperang, peluncuran satelit luar angkasa yang meledak dan terjatuh di suatu negara. Di antara kasus di atas, contoh tantangan yang menjadi tanggung jawab warga negara global adalah yang dampaknya bisa dirasakan oleh warga sedunia adalah mana Bapak Ibu? Pemanasan global. Selain itu, biasanya kalau keluar di soal UP adalah apa? Pemusnahan pemusnahan biodiversitas, pemusnahan tumbuhan-tumbuhan makhluk hidup yang ada di dalam laut. Itu termasuk pemanasan global. Terorisme, penyebaran tenaga kerja, pengungsi, kemiskinan termasuk global. Peluncuran satelit itu masalah suatu negara itu sendiri. Nomor 24. Lihatlah sebuah titik di tengah laut. Semakin lama, semakin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Kata kuncinya di kapal api. Asapnya yang putih mengepul di udara. Lagu karangan Ibu Sud di atas dapat digunakan untuk membelajarkan materi pengaruh karakteristik ruang terhadap apa Bapak Ibu? Karakteristik ruang terhadap apa? Kapal api. Transportasi. Tepat. Kaitannya dengan karakteristik ruang, kita belajar tentang fakta.
Konsep dan fakta. Lembaga Astronomi Indonesia 6 derajat, letak astronomi Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini termasuk fakta atau tidak? Fakta. Nah, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Penghasil tembakau wilayah bersuhu udara panas. Apakah tembakau selalu panas? Tidak. Cerita rakyat mengandung majas narasi. Tidak. Tidak. ITB berada di Bandung. Ya. Fakta. Yang termasuk fakta dalam pembelajaran IPS SD adalah 1, 2, dan 5. Konsep ruang, fakta, itu juga banyak yang keluar. Nomor 26. Ini. Perhatikan KD 4.4. Menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini dengan indikator yang diberikan, yakni indikator menampilkan identifikasi kerajaan Hindu di Bali dengan membuat clipping kerajaan Hindu di Bali yang diperoleh dari media cetak maupun elektronik. Ini, jadi membuat clipping, ada produknya, menampilkan identifikasi, ada produknya. Penyajian clipping tersebut dinilai dengan, yang ditanyakan hanya penyajiannya Bapak Ibu. Anak mempresentasikan, menyajikan clipping, itu dinilai dengan apa? Penilaian kerja. Menyajikan. Kalau clippingnya, penilaiannya penilaian keterampilan apa? Clipping? Pengetahuan. Produk. Produk. Kalau yang dinilai clippingnya itu produk. Tapi kalau yang dinilai proses penyajiannya itu unjuk kerja. Sekarang, kalau yang dinilai itu proses pembuatan clipping dan clippingnya dalam waktu 1 bulan. Penilaiannya apa Bapak Ibu? Portofolio. Ayo apa? Proyek. Karena menghasilkan produk dan ada kurun waktu yang ditentukan 1 bulan tadi, itu proyek. Kalau untuk melihat perkembangan belajar anak dalam membuat topeng di tema 1, tema 2, tema 5 misalnya dalam 1 semester, penilaian apa Bapak Ibu? Portofolio. Sudah bisa membedakan keterampilan? Insyaallah. Bu, kalau prosesnya itu unjuk kerja. Kalau anak mempraktikkan tidak ada produk, itu penilaian praktik. Kalau ada produk, clipping, ada topeng, itu penilaian produk. Membuat topeng dalam waktu 1 minggu, itu penilaian proyek. Untuk melihat perkembangan anak dalam menganalisis soal-soal bahasa Indonesia menggunakan pertanyaan 5W1H di tema 1, di tema 4, dan di tema 3 di semester 2. Penilaian Portofolio. Oke. Sudah bisa membedakan yang keterampilan Bapak Ibu? Insyaallah, Bu. Nomor 27. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran berikut ini. Urutan langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Berarti kalau berbasis masalah, kata kuncinya kita gunakan urutan-urutan sistematika dari PBL. Sintakmatik dari PBL. Sintakmatik PBL dimulai dari apa Bapak Ibu? Orientasi siswa masalah. Masalah berarti antara C dan D yang dilihat. C dan D.
Sekarang setelah orientasi, Mengorganisasikan peserta didik. mengorganisasikan peserta didik berarti 3-1. Setelah mengorganisasikan peserta didik, kita cek membimbing, penyelesaian individu dan kelompok. Setelah itu baru kita mengembangkan dan karya. Baru menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Model-model ini juga keluar antara PBL dan PJBL. Itu kalau PJBL diingatnya ada apa Ibu Bapak? Ada produk, ada proyeknya, ada menentukan jadwal. Nomor 28. Ini juga sering keluar. Dari hasil PTK tentang penggunaan metode inquiry, berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membacakan puisi, Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Komponen bagian isi, kemarin sudah saya jelaskan, bagian pendahuluan, bagian isi, bagian penutup dalam sebuah artikel ilmiah di sebuah jurnal. Di bagian pendahuluan ada apa saja Bapak Ibu? Ingat, ada urut, ada judul, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, lembar pengesahan biasanya, tetapi kadang juga tidak menggunakan lembar pengesahan. Kalau artikel, kalau jurnal ada. Di bagian isi ada apa saja Bapak Ibu? Mulai bab 1 sampai bab 5. Ada pendahuluan, ada kajian teori, metode, hasil penelitian, pembahasan, ada kesimpulan. Di bagian penutup ada 2, yaitu daftar pustaka dan lampiran. Oke, sekarang kita analisis. Bagian isi, ada abstraknya, berarti langsung salah. Abstrak di bagian pendahuluan. Bahan, metode, betul. Hasil pembahasan, betul. Kesimpulan, betul. Ada daftar pustakanya, berarti salah. Daftar pustaka itu di bagian penutup. Oke, judul. Salah, kalau sudah ada judul abstrak, ini di bagian pendahuluan, bagian awal. Oke. Pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan dan kesimpulan. Betul. Oke, benar. Nomor 29. Baca dan pahamilah penggalan cerita di bawah ini. Di sebuah perkampungan, hiduplah seorang pemuda miskin yang sebatang kara. Ia tidak memiliki harta apapun kecuali gubuk rapuh peninggalan orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Pemuda tersebut selalu mencari kayu bakar di hutan. Kemudian kayu tersebut dijual atau ditukar dengan bahan pokok lainnya. Meski hidup serba kekurangan dan tidak memiliki siapa-siapa, pemuda tersebut sangat baik dan juga penyabar. Pada suatu hari saat mencari kayu bakar di hutan, unsur intrinsik yang paling dominan dari penggalan cerita di atas adalah, Bapak Ibu, penggalan cerita ini itu menceritakan tentang apa ya? Pemuda miskin. Tentang pemuda miskin yang sabar dan baik. Ini menceritakan tentang pemuda miskin yang sabar dan baik. Kalau dari penokohan kita urutkan, dari penokohan ini ada pemuda miskin yang sabar dan baik. Ini mendominasi atau tidak Bapak Ibu? Mendominasi sebuah penggalan cerita ini didominasi penokohannya pemuda miskin yang sabar dan baik atau tidak?
Iya. Ya, sekarang kita lihat yang kedua, latar tempat terjadinya peristiwa tersebut. Di mana? Kita lihat perkampungan. Dia melihat pun bubuk kerapu mencukupi kebutuhannya di hutan. Serba kekurangan siapa pemuda penyabar mencari kayu baku di hutan. Di sini ada latarnya juga, latarnya di perkampungan, gubuk kerapu dan di hutan. Sekarang kalau alurnya alur maju atau alur mundur, kita lihat menggunakan alur maju. Amanatnya belum terlihat apa, belum selesai. Temanya apa? Ya, menurut Bapak Ibu, yang paling dominan ini menceritakan apa? Tentang apa? Penokohan atau latar? Penokohan. Yang paling dominan adalah penokohan. Nomor 30. Ibu Lina sedang mengajarkan cara mengerjakan soal cerita terkait penjumlahan bilangan asli sebagai berikut. Beni memiliki 12 kelereng dan Doni memiliki 22 kelereng. Doni memberikan 5 kelerengnya kepada Beni. Berapa kelereng Beni sekarang? Untuk mengerjakan soal tersebut, guru memberitahu siswa bahwa ada kata kerja pada soal itu berkaitan dengan operasi hitung bilangan. Ada kata memberi. Putus. Kata kuncinya memberi. Itu diberi berkaitan dengan bertambah atau penjumlahan. Setelah diberi penjelasan tersebut, siswa menjawab bahwa kelereng Beni ada 7. Karena kata kerja yang ada pada soal adalah memberikan, yang berarti berkurang, yaitu 12 dikurangi 5 adalah 7. Jika diminta untuk memperbaiki kegiatan dari pembelajaran yang dilakukan Ibu Lina, maka langkah pembelajaran konstruktivisme yang tepat adalah kita ingat teori konstruktivisme ini lebih menekankan pada perolehan apa Bapak Ibu? Pengetahuan atau belajar bermakna. Siswa, anak diharapkan dapat menemukan pengetahuan sendiri. Kira-kira yang tepat yang mana kegiatannya Bapak Ibu? Kita analisis. Kita analisis dulu. Memberikan soal cerita dan memberikan kata kunci yang berbeda. Ini termasuk atau tidak? Tidak. Kita harus fokus pada kata kuncinya memberi dan diberi. Meminta siswa menghafalkan strategi penjumlahan dan pengurangan bilangan? Tidak. Ini teori behaviorisme, memberikan rangsangan, stimulus, gurunya yang aktif. Guru langsung menuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut, sehingga siswa tinggal menghitungnya. Ini juga behaviorisme. Melatih kelancaran kemampuan berhitung siswa dengan cepat. Ini juga behaviorisme. Melakukan pembelajaran role playing atau bermain peran dengan memberi, berkurang, diberi, bertambah untuk memahami makna kata memberi dan diberi. Jadi jawabannya adalah Dapat dipahami Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu, ini itu kita ulas yang bahasa Indonesia di soal FR nggih? Ya, lanjut sedikit tidak apa-apa nggih? Tidak apa-apa.